Zhang Yi tersenyum kecut ke arah Ling. Jadi, orang yang sudah berpengalaman, tolong jelaskan pada kami, ya? Ling menjawab, tidak ada penghalang ruang apapun yang benar-benar sempurna tanpa celah. Sekalipun disembunyikan dengan sangat baik, pada akhirnya pasti akan ditemukan. Zhang Yi tersadar. Ini seperti yang pernah kau ajarkan padaku sebelumnya. Pelipatan ruang pasti akan menimbulkan lipatan. Lipatan itu akan terdeteksi, lalu terungkap. Pada waktu itu, pemimpin suku Changyuan, Itugal, justru menemukan titik simpul ruang tersebut dan berhasil menemukan lokasi istana Tianyu. Ling melanjutkan, yang disebut penjaga itu sebenarnya adalah sebuah pengaman. Seperti sekrup penguat. Sekilas tampak seperti titik lemah, tetapi sejatinya keberadaannya justru untuk menutupi kelemahan yang lebih besar. Selama itu adalah ruang yang dilipat, cepat atau lambat pasti akan terekspos. Tidak mungkin benar-benar sempurna. Mendengar sampai di sini, Zhang Yi tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dengan sangat kuat. Di perutnya terdapat kapsul oksigen terkompresi yang telah ia telan, yang mampu melepaskan oksigen sesuai kebutuhan tubuh manusia selama 24 jam. Namun, ia tetap merasakan tekanan yang sangat besar. Karena ia pernah membayangkan bahwa, sebagai pengguna kemampuan ruang tingkat puncak, suatu hari nanti mungkin ia juga memiliki kesempatan untuk menciptakan sebuah ruang yang terpisah dari dunia materi, tempat semua orang bisa tinggal di dalamnya. Tetapi sekarang tampaknya, ruang mandiri yang terbentuk dari pelipatan ruang seperti itu juga bukanlah sesuatu yang sempurna. Serenade karya Schubert terus bergema. Freeman berjalan sambil meniupkan melodi dengan jari-jarinya sendiri. Rombongan besar itu mengikuti di sisinya, melangkah maju menuju kota peradaban yang hilang, besar namun telah rusak parah. Zhang Yi tidak menggunakan kemampuan berpindah ruang. Saat ini ia tidak terlalu terburu-buru. Terhadap dunia yang belum dikenal ini, ia perlu meluangkan waktu untuk mengamatinya dengan saksama, sekaligus menghindari bahaya. Kota itu tidak sunyi senyap. Di tengah hutan baja, ia melihat banyak tumbuhan aneh yang tumbuh keluar dari celah-celah reruntuhan. Mereka bergerak cepat. Setelah waktu yang cukup lama, sebuah kota pasir kuning tampak muncul di depan, bagaikan seekor binatang raksasa yang sedang berbaring di mulut angin. Bayangan menara-menara tinggi melengkung membentuk lingkaran, mengelilingi sebuah alun-alun raksasa yang setengah terkubur oleh pasir kuning. Gelombang pasir terdorong dari kedalaman jalan, menggulung papan lampu yang telah rusak, memperlihatkan lapisan demi lapisan rangka logam yang terpotong angin. Freeman mengangkat tangannya, memberi peringatan kepada semua orang. Hati-hati sedikit. Di sekitar sini ada cukup banyak penjaga. Setiap kali aku datang, aku selalu diusir oleh mereka. Makhluk-makhluk ini dulunya jelas merupakan robot penjaga yang menjaga ketertiban kota, sopan, dan ramah terhadap manusia. Sekarang, satu persatu malah berubah menjadi kejam. Zhang Yi sudah pernah berhadapan dengan mesin perampas pasir, jadi ia tidak terlalu terkejut. Langkah kaki terdengar di atas pasir. Tiba-tiba, di telinga terdengar suara berdesir halus, seolah-olah ada sesuatu yang hidup kembali dari bawah tumpukan pasir. Dari tumpukan pasir kuning, satu demi satu mesin perampas pasir menampakkan diri. Bentuk mereka agak berbeda dari yang pernah dilihat sebelumnya. Semuanya adalah makhluk mekanis berbentuk humanoid. Meskipun permukaannya menunjukkan bekas karat, penampilannya tetap sangat halus dengan tubuh berwarna putih susu. Robot penjaga. Dari postur mereka yang elegan saja, sudah bisa terlihat bahwa estetika peradaban perampas pasir memang sangat baik. Satu demi satu mesin perampas pasir berjalan keluar dari pasir kuning. Di persendian mereka, roda gigi berputar. Di rongga dada terdapat inti berbentuk kerucut, dan lensa mata mereka tampak seperti biji semangka kaca berwarna hijau dingin. Selain robot penjaga berbentuk humanoid, ada pula makhluk mekanis setinggi lebih dari 5 meter, mirip kendaraan tempur, serta makhluk mekanis dengan panjang tubuh lebih dari 10 meter, berwujud seperti ular panjang. Peringatan, peringatan, terdeteksi penyusup. Segera lakukan pengusiran. Suara mekanis yang dingin bergema dari segala arah. Berkas energi merah menyala di pupil mereka,
Dan dalam sekejap, sejumlah besar robot penjaga yang memegang senjata mirip pedang cahaya sudah menerjang ke arah rombongan. Gerakan mereka rapi dan seragam. Hanya dari satu kali manuver, penyerbuan saja sudah tampak jelas betapa solidnya kerjasama mereka. Menutup setiap jalur mundur rombongan. Paman Yu berdiri di salah satu sisi formasi. Tubuhnya yang kekar melangkah maju. Pelat baja di pergelangan tangannya terbuka dengan bunyi krek. Memperlihatkan satu demi satu meriam laser mikro. Suaranya terdengar mantap. Biar aku yang menghadapi para pengganggu ini. Klang! Liang Yue juga mencabut pedang panjang Long Ming miliknya. Matanya tajam menatap robot-robot penjaga di sekeliling. Zhang Yi tidak terburu-buru untuk bertindak. Ia bisa merasakan bahwa daya tempur makhluk-makhluk mekanis ini sangat kuat. Karena ketika tungku inti mereka mulai beroperasi, nilai reaksi energi yang dihasilkan jelas melampaui kelompok yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Yang muncul di kota pasir ini semuanya adalah unit elit makhluk mekanis dari peradaban perampas pasir. Zhang Yi menekan gagang pedangnya. Freeman, penjaga yang kau sebutkan itu juga berada di area ini? Freeman menepuk kepalanya sendiri. Benar, dia ada di sini. Makhluk itu seharusnya sedang tertidur di bawah pasir kuning. Oh, kau harus benar-benar berhati-hati. Benda itu sangat mengerikan. Aku ingat, jawab Zhang Yi. Zhang Yi tidak turun tangan menghadapi makhluk-makhluk mekanis itu, melainkan menyerahkannya kepada Paman Yu dan yang lainnya. Menghadapi musuh seperti ini, bagi mereka hal itu tidak terlalu merepotkan. Ia tidak ingin membuang energi kemampuan khususnya, dan juga tidak ingin bertindak gegabah hingga memperlihatkan kemampuannya. Zhang Yi mengirim. Zhou Ke'er kembali ke dalam bayangan, menekan Shen Lian, dan matanya menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, lebih banyak makhluk mekanis melompat turun dari gedung-gedung tinggi dan menara pertahanan. Pelindung mereka seketika tertutup lapisan demi lapisan kisi heksagonal. Tampaknya itu adalah sejenis perisai energi yang sangat kuat. Sebuah robot penjaga berwarna perak putih mengangkat lengannya. Dari tongkat laser di tangannya, terpancar seberkas garis abu-abu keputihan yang ditembakkan ke arah Paman Yu. Pelat zirah di bahu Paman Yu segera membeku oleh embun es. Ia mengguncang tubuhnya dengan keras, memecahkan lapisan beku itu menjadi kepingan-kepingan. Benda ini ternyata bisa menembus perisai pertahananku. Wajah Paman Yu dipenuhi keterkejutan. Baju zirah Dewa Iblis yang ia kenakan menggunakan perisai khusus penangkal kemampuan khusus dari peradaban suku Changyuan. Namun benda ini justru tidak terlalu terpengaruh oleh perisai tersebut. Hanya dari satu kali kontak saja, mereka sudah menyadari betapa kuatnya peradaban perampas pasir. Setiap robot penjaga ini, kekuatan tempurnya ternyata tidak kalah dari seorang manusia berkemampuan tingkat kendaraan tempur. Jadi inikah kengerian peradaban tingkat tinggi? Kalau begitu, mari bertarung. Biar kalian juga melihat seberapa kuat tubuhku setelah dimodifikasi. Paman Yu mengangkat kedua lengannya. Kedua kakinya mencengkeram tanah dengan kokoh. Detik berikutnya, terdengar rentetan suara krek-krek. Di sekujur tubuhnya, dari lengan, bahu, pinggang, hingga kaki, puluhan meriam energi besar dan kecil bermunculan. Lalu menghujani gelombang makhluk mekanis perampas pasir yang mendekat dengan tembakan gila-gilaan. Boom! Boom! Dalam sekejap, suara ledakan meriam energi bergema tanpa henti. Para robot penjaga perampas pasir yang memegang tongkat laser hampir secara naluriah memunculkan satu demi satu perisai yang tersusun dari modul energi berbentuk segi 6 di depan tubuh mereka. Setelah dengan paksa menahan satu gelombang serangan Paman Yu, meskipun banyak yang terdorong mundur, sebagian besar dari mereka tetap bertahan dalam kondisi hampir tidak rusak sama sekali. Uncle Yu melakukan satu putaran tembakan serentak. Awalnya ia mengira bisa membersihkan para makhluk mekanik itu, tetapi tak disangka, hasil yang didapat sama sekali tidak terlalu ideal. Setelah terkejut sejenak, ia memperlihatkan deretan gigi putihnya dan mencibir dingin. Pantas saja makhluk mekanik dari peradaban tingkat tinggi. Benar-benar sulit dibunuh. Kalau begitu, tingkatkan daya tembak. Begitu kata-katanya berakhir, sebuah ruang meriam di lengan kanannya terbuka, dan meriam pulsa pertama pun dok meluncur keluar. Daya tembak,
pulsa rel magnetik. Dari tungku inti, energi yang dihasilkan oleh batu energi yang terbakar dengan cepat mengalir ke dalam laras meriam pulsa. Cahaya radiasi yang kuat meledak keluar, bagaikan matahari. Tembak! Moncong meriam diarahkan ke sekumpulan robot di depan, lalu meledak dengan satu berkas cahaya putih menyilaukan. Benturan itu memicu badai dahsyat, menghantam satu baris penuh robot hingga terjungkal ke belakang. Pola di permukaan perisai energi mereka pun langsung kacau dengan cepat. Krak! Pada akhirnya, perbedaan tingkat energi tetap ada. Sejumlah besar robot perampas pasir langsung terpental, terhempas jauh seperti layang-layang yang putus talinya. Di arah lain, Liang Yue telah menerjang maju. Pedang panjang Long Ming terhunus. Tatapannya setajam mata pisau, dan energi mental yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Pedang panjangnya bagaikan bulan sabit yang dingin, menyelinap dari tepi bawah perisai sebuah robot perampas pasir, lalu terangkat kembali. Apa yang tak pernah dilupakan, pasti akan berbalas gema. Ketulusan yang sempurna mampu membelah emas dan batu. Di dalam hatinya, Liang Yue terus melafalkan jurus pedang. Seluruh tekadnya dipusatkan pada satu tebasan, dan serangan yang meledak keluar itu mencapai ketajaman ekstrim. Krak! Tubuh robot penjaga itu terbelah miring dari sisi bawah. Bagian atasnya meluncur jatuh, memperlihatkan bekas potongan yang rata dan halus bagaikan cermin. Sosok Liang Yue telah berubah menjadi bayangan abu-abu. Dalam satu tarikan napas, ia menembus barisan robot perampas pasir puluhan kali. Krak! Krak! Serangannya bahkan lebih tajam daripada Uncle Yu. Setiap tebasan jatuh, satu robot pasti terputus. Di dalam pupil ribuan robot perampas pasir, cahaya aneh berkilatan. Mereka seolah saling berkomunikasi, sekaligus seakan sedang melakukan perhitungan. Tak lama kemudian, formasi ribuan robot perampas pasir itu berubah dengan jelas, rapi dan seragam, seakan ada yang memberi komando. Robot perampas pasir yang memegang perisai energi raksasa maju ke depan, menahan daya tembak mereka berdua secara langsung. Dan di antara robot-robot itu, muncul pula beberapa yang memegang pedang cahaya, menggenggamnya dengan kedua tangan, lalu mengambil posisi awal yang persis sama dengan Liang Yue. Saat pertempuran berlangsung, Liang Yue dan Uncle Yu dengan jelas menyadari bahwa gaya bertarung mereka telah berubah. Gerakan pedang Liang Yue perlahan mulai tertangkap oleh mereka, lalu dari situ mereka menyusun metode penanggulangan yang sesuai. Pemboman Uncle Yu pun berhasil ditahan oleh robot penjaga besar yang memegang perisai energi. Sementara itu, sekelompok robot berbentuk ular tiba-tiba menerobos keluar dari bawah pasir, menyerang bagian bawah tubuh Uncle Yu, bajingan-bajingan ini. Uncle Yu terkejut dan segera melesat ke udara dengan alat pendorong. Sebagai manusia modifikasi cyberpunk, dirinya adalah sebuah menara meriam berbentuk manusia, paling cocok untuk pertempuran posisi. Namun kekurangannya adalah kurang lincah, sehingga bagian bawah tubuhnya menjadi titik lemah. Tak disangka, kelemahan itu ditemukan begitu cepat oleh robot perampas pasir ini. Zhang Yi dan Yang Xinxin memang tidak langsung ikut bertempur, tetapi mereka terus mengamati medan perang. Zhang Yi tak bisa menahan decak kagum. Makhluk mekanik ini memiliki kemampuan pembelajaran cerdas yang sangat tinggi, ujar Yang Xinxin. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Bawa saja semuanya pulang. Tidak perlu terburu-buru. Zhang Yi menyipitkan mata perlahan. Pandangannya menyapu sekeliling. Para penjaga yang disebut Freeman itu mungkin juga sedang mengintai kita secara diam-diam. Biar aku bantu mendinginkan suasana. Xu Pangzi menarik napas dalam-dalam dan ikut terjun ke medan perang. Ia mengangkat tangan dan menggenggamnya. Di udara, serpihan es turun mendadak dan angin membawa rasa dingin menusuk seperti jarum. Bunga es seketika merambat menutupi hamparan perisai, gelombang panas pun seolah tersumbat. Badai salju es, seluruh medan perang, langit dengan cepat menjadi muram. Bongkahan es dan salju raksasa jatuh dari langit, lalu berubah menjadi mesin penggiling bergerigi yang menggelinding dan menghancurkan robot perampas pasir. Tak lama kemudian, sejumlah besar robot perampas pasir pun tertelan di dalamnya. Namun, pembekuan ini tidak bertahan lama.
Robot-robot yang membeku itu segera menyemburkan api bersuhu sangat tinggi dari tubuh mereka, melelehkan seluruh es dan salju. Benar saja, ini robot cerdas yang memiliki kemampuan evolusi mandiri, kata Yang Shinshin. Bukankah ini jadi semakin menarik? Robot tempur cerdas seperti ini justru yang paling aku sukai. Lukeran terkekeh sambil mengepalkan tinjunya. Kak Zhang Yi, biarkan gagak mekanikku bertanding dengan mereka. Begitu melihat robot-robot perampas pasir ini, tangan Lukeran sudah gatal sejak lama. Ia ingin membuktikan sendiri seberapa kuat kecerdasan mereka. Tentu saja, Zhang Yi sama sekali tidak menolak permintaan Lukeran, lalu melepaskan pasukan gagak mekaniknya dari ruang dimensi lain. Gagak, tim 1-3, lakukan pengeboman. Tim 4-10, terjun dan lakukan pemotongan. Suara komando Lukeran terdengar seperti irama mengetik di papan ketik, singkat dan cepat. 3.000 gagak mekanik mengalir keluar dari bayangan di belakangnya, bagaikan arus hitam yang berbaris di udara. Hamparan gagak mekanik yang hitam pekat menutupi langit, lalu mulai membentuk formasi serangan. Serangan udara dan formasi pemotongan berjalan rapi di bawah komando Lukeran. Namun, perbedaan antara kendali manusia dan tanpa kendali terlihat jelas. Robot penjaga perampas pasir itu bertindak seolah satu kesatuan, bekerja sama dengan keselarasan sempurna. Hanya saja, ketika 4 tangan kanan andalan di sisi Zhang Yi menyerang secara bersamaan, kekuatan pertahanan mereka langsung tampak kewalahan. Xu Pangzi mengendalikan medan dengan kemampuan es, sementara nosel api di lengan kiri Uncle Yu terbuka. Ia menekan semburan api hingga sangat tipis, lalu menyapu seluruh medan perang layaknya alat las. Serangan es dan api secara bersamaan adalah ancaman terbesar bagi makhluk yang terbuat dari logam ini. Banyak cangkang robot perampas pasir tidak sanggup menahan serangan ekstrim dingin dan panas tersebut, lalu mulai retak. Dan pada saat celah pertahanan itu muncul, Liang Yue sudah menerjang masuk, mata pedangnya langsung menembus rongga dada mereka. Robot-robot itu pun memulai putaran pembelajaran kedua. Rantai data mereka segera beralih, dan kecepatan penutupan perisai meningkat secara signifikan. Dari belakang, robot tipe perisai berat yang baru dikerahkan maju ke depan. Warna perisainya menjadi lebih gelap, dengan tekstur buram logam. Masih belajar? Tinggal kulihat saja apakah kecepatan evolusi kalian cukup cepat. Liang Yue menjilat pangkal ibu jarinya. Semangatnya semakin membara. Langkah kakinya bergeser, jurus pedangnya berubah mendadak, dari tusukan terangkat menjadi tebasan. Sementara itu, Uncle Yu dengan cepat mengganti amunisi, menggunakan peluru tembus zirah dengan daya hancur yang lebih kuat untuk menyerang. Pelindung dada Paman Yu menutup di bagian tengah, deretan kapasitor di punggungnya menyala satu persatu. Ia seperti gunung berapi yang perlahan terbangun. Tingkat 2. Kedua tinjunya saling dihantam keras. Di permukaan zirah Dewa Iblis mengalir pola energi merah menyala. Uap panas mengepul dari sekujur tubuhnya. Menara kendali tembakan mikro, di kedua bahunya memuntahkan cahaya biru putih secara bersamaan, menyilang membentuk jaring yang menyapu Matrix di depan. Gendut, beri aku satu lapangan es besar. Lukeran mengangkat pandangan, di matanya penuh cahaya. Siap, datang. Shu Gendut menekan telapak tangannya ke tanah. Udara dingin mendorong maju seperti gelombang pasang. Hamparan perak terang terbentang di bawah kaki. 3.000 robot seolah membeku serentak di atas tanah, sama sekali tak bisa bergerak. Pada saat yang sama, gagak terbang menurunkan ketinggian. Ujung sayapnya menggores permukaan es, meninggalkan garis-garis tipis. Benang nano berkilat sekejap. Beberapa robot yang belum berdiri kokoh langsung terpotong menjadi beberapa bagian. Lukeran tersenyum, jarinya menjentik ringan. Tim 2, geser ke kiri 3 derajat, panen garis tepi. Perisai kalian memang makin kuat, tapi pisauanku juga bisa jadi lebih cepat. Liang Yue menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskan dari mulutnya satu naga putih yang panjang. Pedang panjangnya menyapu. Ia melompat dan berkilat di udara, menembus di antara robot-robot perampas pasir. Ia menempel pada retakan rapuh di perisai, menebas 3 kali berturut-turut. Rangka dalam logam terbelah seperti kertas, percikan listrik menari di wajahnya. Namun tatapannya setenang mengerikan, mantap seperti sedang berlatih pedang, bukan sedang membunuh.
Paman Yu memanfaatkan celah ini untuk menekan daya keluaran meriam bahu hingga maksimum. Moncong meriam berdenyut seperti detak jantung. Ledakan berikutnya merobek garis tengah medan perang, menciptakan satu jurang raksasa. Pecahan logam terlempar hingga ratusan meter ke udara. Sejumlah besar robot perampas pasir langsung hancur total dalam satu gelombang serangan ini. Keran, nanti masih bisa dirakit lagi tidak? Tanya Zhang Yi dengan sedikit rasa sayang. Barang kelas atas seperti ini benar-benar ingin ia miliki. Cukup sisakan beberapa unit sebagai sampel. Sisanya mudah diperbaiki, jawab Lu Keran dengan tegas dan ringkas. Kalau begitu bagus. Zhang Yi pun akhirnya merasa lega. Putaran evolusi ketiga robot segera diaktifkan. Mereka menyusutkan formasi. Barisan depan berubah menjadi setengah bulan, sementara sayap samping serentak melemparkan satu lingkaran ranjau penangkal. Titik-titik biru menyala di tanah. Bersiap melakukan pembersihan sengatan listrik area terhadap gagak terbang Lu Keran sudah siap sejak awal. Buat awan penekan petir, ia mengetuk ringan ear mic. Gagak terbang mekanis berbaris di udara seperti awan hitam. Di ketinggian, satu lapis tirai perak redup jatuh. Laksana hujan deras yang tiba-tiba. Ranjau penangkal robot perampas pasir langsung dihancurkan. Mereka meledak di tempat, membentuk gumpalan badai petir raksasa satu demi satu. Melihat situasi pertempuran ini, Zhang Yi merasa cukup puas. Waktu dan sumber daya besar yang ia habiskan untuk membina orang-orang di sekitarnya tidaklah sia-sia. Kini, bahkan tanpa dirinya turun tangan, kekuatan tempur di sisinya masih mampu menghadapi musuh setingkat ksatria dan bertarung sengit. Itu pun belum menghitung dirinya dan Yang Xin-Xin, serta benteng Tianhai dan kapal perang super di tangannya. Namun demikian, daya tempur robot-robot perampas pasir ini tetap membuat Zhang Yi sangat terkejut. Jika peradaban perampas pasir berada di puncak kejayaannya, seberapa kuatkah mereka sebenarnya? Itu benar-benar tak berani dibayangkan. Mungkin mereka bahkan bisa beradu dengan ras naga. Zhang Yi berkata kepada mereka, "Pertempuran selanjutnya kuserahkan pada kalian. Aku akan mencari penjaga di sini dan mengambil kuncinya." Shu gendut justru makin bersemangat bertarung. Dengan Li Yangyang membantu di sisinya, semangat juangnya semakin membara. Mendengar itu, ia membusungkan dada dengan bangga. "Bos besar, pergilah dengan tenang. Ubi busuk dan telur burung busuk ini, kami yang bereskan." Zhang Yi mengangguk, lalu melangkah maju bersama Yang Xin-Xin. Namun ketika ia mendekati area pusat kota pasir kuning, benar saja, sesuatu akhirnya tak bisa menahan diri. Gerom! Zhang Yi merasakan getaran hebat di bawah kakinya. Seluruh kota seakan hendak terbalik. Oh, hati-hati. Yang besar sepertinya akan datang, kata Freeman sambil menekan topinya. Terdengar agak gugup. Di mata kiri Zhang Yi, bandul jam kuno mulai berayun. Ia mulai mengamati ke depan, memprediksi masa depan yang akan muncul dalam 5 detik ke depan. Ia melihat perubahan yang luar biasa itu. Angin pasir mengikis garis kota hingga menyerupai pisau tumpul. Langit kubah berwarna kekuningan. Jauh di kejauhan, matahari buatan tampak seperti koin perak yang digosok berulang kali. Dingin berkilau, namun tanpa kehangatan. Dinding luar kota pasir kuning, setengah tenggelam di lautan pasir. Menara-menara berdiri mencuat ke langit seperti tulang putih yang patah. Angin berdesir melintas di antaranya, meniupkan suara samar bak organ pipa. 13 titik cahaya hitam melesat ke langit dari gurun jauh, lalu berbaris lurus di cakrawala, seolah seseorang mengukir 13 goresan di langit dengan penggaris. 13 pesawat tempur hitam lega menyapu dari kejauhan, syarat niat membunuh. Pesawat-pesawat itu melesat dengan kecepatan tinggi. Rona-runa di perut pesawat menyala satu persatu. Di bawahnya, sosok Zhang Yi dan rombongannya telah terkunci dengan kuat sebagai target. Penilaian target. Manusia planet bumi dengan kemampuan khusus. Tingkat bahaya B. Parameter medan tempur dimuat. Selesai. Eksekusi protokol. Penghapusan. Zhang Yi melayang di udara. Segala fenomena semesta terbentang berlapis-lapis di sekelilingnya, melindungi dirinya, Yang Xin-Xin dan Freeman. 3.000 gerbang dimensi bertumpuk menjadi belasan lapis struktur pertahanan.
menyerupai singgasana teratai hitam yang berputar perlahan. Ia mengencangkan helm taktisnya. Nadanya datar. Ini pasukan kehormatan penyambut ya. Sepertinya aku masih cukup berkelas. Kedatangan mereka pasti akan mengusik penjaga di sini. Bertemu musuh bukanlah hal yang mengejutkan bagi Zhang Yi. Namun Freeman berkata kepadanya, ini bukan penjaga, melainkan pasukan elit di sekelilingnya. Sialan, ini juga pertama kalinya aku sedekat ini dengan mereka. Temanku dari bumi, mereka kuserahkan padamu. Zhang Yi memutar bola mata tanpa daya. Temanku, jadi intinya kau sama sekali tidak berguna, ya? Keluhan tetaplah keluhan. Pertempuran harus terus berlanjut. Bersihkan dulu para prajurit rendahan ini. Zhang Yi berkata dengan tenang. Robot-robot peradaban perampas pasir ini memang cukup kuat, tetapi ia sama sekali tidak menganggap mereka bisa menjadi ancaman baginya. Putaran pertama daya tembak segera menyapu datang. Meriam energi di badan pesawat menyalak. Laser menembus ruang dan melesat ke arah Zhang Yi. Meriam rel seperti 13 garis putih membakar udara, meninggalkan bau hangus samar. Tirai energi meledak menjadi ribuan percik bintang di tepi luar Shenluo Wanxiang. Namun semuanya tersedot ke balik gerbang, seolah disambut oleh samudra tak kasat mata. Bahkan riak pun tak tercipta. Putaran pertama serangan tidak menghasilkan efek apapun. Penilaian kemampuan. Pemilik kemampuan tipe ruang. Ubah strategi tempur. Dengan resonansi fase 13 titik, tumpuk satu lapisan medan gangguan terhadap turunan koordinat, membuat fase relatif antar gerbang terus mengambang, memaksa semua struktur ruang kehilangan acuan absolut. Komandan skuadron B2 segera mengeluarkan perintah. Aktifkan mode getaran ruang. Diterima! Diterima! Suara balasan hampir terdengar bersamaan. Tepat ketika Zhang Yi menggenggam pedang iblis dan bersiap membalas, pada saat berikutnya, 13 pesawat tempur itu tiba-tiba mengubah cara serangan mereka.